Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian itu jadi orang sukses semua gitu. Amin ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini gitu kan. Dimana sebenarnya kalau kita lihat brother ya, untuk market cap dia udah turun lumayan gitu kan, indeksnya altcoin juga turun, fair index dari 68 69 kali ini di area 61, jadi penurunan. Meskipun di sini bro sebenarnya ada kabar bagus. Kabar bagusnya apa? Yaitu tuntutan SEC terhadap Binance itu ditolak gitu. Itu kabar bagus sebenarnya, cuman belum berdampak nih ya terhadap sektor cryptocurrency. Nah, kalau kita lihat bersama-sama hampir mayoritas ya dari token utilitas, dari meme coin ya kan, itu mengalami penurunan semua, entah dari sektor RWA, EI ya, EI agent. Oke, itu turun semua, Bro. Jadi sehat sebenarnya ya, penurunan ini kan dipukul rata ya. Hyperliquid juga turun, Chainlink, Avalanche gitu ya. Jadi kalau kalian pusing karena market turun, jangan terlalu pusing juga. Nanti terkena market structure. Oke. Nah, kali ini bro kita akan membahas XRP. Nah, ini menarik nih XRP. Bang, bahas XRP dong, di mana area entry gitu kan. Oke, kita akan bahas bro karena ini cukup menarik juga untuk XRP. Nah, ini adalah prediksi kita beberapa waktu yang lalu ya. Ada yang benar, ada yang salah nih ya. Oke, yang benernya kita udah mengantisipasi ya. Dia waktu di harga sini kayaknya ya bro ya. Dia waktu di harga sini bakal grow up lagi, naik, dan ternyata dia naik ya kan. Tapi ini prediksi kita yang pakai ini, indikator ini ya bro. Ternyata dia turun ya. Ternyata dia turun. Kita akan memprediksikan si siapa? Si XRP ini ya bro bakal menyentuh di zona level sini ya kan, di area kepala 3 dolaran. Ternyata market malah crash bro ya. Ternyata Bitcoin turun, ya otomatis ya prediksi kita gagal total. Inilah yang saya bilang ya bro, prediksi itu nggak bisa 100% akurat. Oke, kita hapus aja ini. Ini udah clear juga. Kita hapus di sini, ini juga udah clear, kita hapus. Untuk saat ini bro, dia berada di zona yang kita tunggu ya. Udah menyentuh tapi dia ada sedikit perlawanan gitu kan. Nah, apakah ini nanti dia masih kuat untuk naik? Kalau dia nggak kuat untuk naik, maka price berikutnya adalah di kisaran harga 2 dolar pas ya. Sampai di bawahnya mungkin di area 1,9 dolar. Itu area yang cukup bagus sebenarnya untuk DCI daripada Pi Network. Nah, semisal kalau kalian ingin dapat harga yang cenderung jauh lebih murah lagi bro, kalian bisa open jaring di kisaran harga ini. Oke, ini sudah cukup sangat-sangat murah sebenarnya ya untuk SRP, yaitu di kisaran harga 1,8 sampai di price harga 1,7, atau kalian mau ngambil shadownya aja ya. Shadownya itu ada di kisaran harga 1,72, atau shadow bawah ini di area 1,6. Itu udah area yang cukup bisa dikatakan murah juga ya untuk si XRP. Oke, jadi prospek daripada XRP untuk saat ini bro, mungkin dia bisa koreksi juga nih sampai di kisaran harga kepala 2 dolar pas. Jadi kalau kalian ingin DCI, area tersebut lah yang bisa kalian DCI. Tapi untuk jangka panjangnya nih bro, ada informasi yang cukup menarik ini, kita gas. Nah, kali ini bro dikutip dari The Crypto Basic ya kan. Inilah yang dapat mendorong harga SRP ke area 13 dolar atau di area 22 dolar. Mantap ya. Apa nggak auto full senyum nanti bro kalau SRP bisa ke area tersebut. Cuman untuk menuju ke area ini ya, saya perlu menekankan sekali lagi buat kalian untuk selalu disclaimer, mungkin ini untuk jangka panjangnya, bukan untuk short termnya. Jadi Crypto Edgard ini memprediksikan ya, ini juga seorang analis lah ya kan, telah mengidentifikasikan pola lilin bullish engulfing ya, yang konsisten pada grafik SRP tahunan. Ingat tahunan bro ya. Oke. Meskipun ada tekanan bearish, analis seperti Edgard percaya nih aset tersebut masih memiliki potensi besar dengan memperhatikan beberapa indikator bullish pada grafisnya di berbagai kerangka waktu dalam komentar terbarunya. Oke, jadi sebelum kita lanjut bro ya, perlu kita ingatkan sekali lagi, ada beberapa poin yang cukup menarik ini bagi SRP ya. Salah satu pendongkrak harganya nanti bro ya, ini akan menjadi salah satu faktor aja ya. Yang ada beberapa faktor ya, kita sebutkan satu persatu lah ya. Yang pertama, rekondisi daripada pasar kripto secara luasnya ya. Kalau pasarnya bagus ya kan,
price-nya bullish gitu dari sektor kripto, maka XRP ini grow up-nya lumayan nanti gitu kan. Yang kedua adalah prospek persetujuan daripada ETF-nya XRP. Nah, ini juga bisa membawa native bullish bagi XRP di kemudian hari. Yang ketiga adalah yaitu tadi bro ya, adopsi massal secara global ya untuk sektor pembayaran. Mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan mekanisme SWIFT ya kan, bisa diadopsi oleh sektor perbankan yang cukup mantap jiwa gitu kan. Ini bisa membawa prospek XRP jauh lebih mantap lagi gitu. Oke. Terus kita menurut Eckhart ya, SRP telah menyaksikan pola bullish engulfing. Oke, bullish engulfing yang dimana satu candle bullish yang cukup gede gitu kan, yang mampu nge-break satu candle bearish gitu. Nah, sejak pola candlestick tahunan kelimanya pada tahun 2017, bagi yang belum tentu tahu ya, pola bullish engulfing bearish dua candlestick. Yang pertama adalah candlestick merah kecil bearish, dan yang kedua adalah candlestick hijau besar atau bullish yang sepenuhnya menutupi badan candlestick sebelumnya gitu bro ya. Nah, jadi Edgard mengatakan nih bahwasanya pola ini terus berlanjut nih sepanjang tahun atau sepanjang sejarah untuk XRP, dan kembali terjadi pada candle 12 tahun 2024. Di mana analis mengindikasikan bahwa semakin besar jangka waktu untuk sinyal bullish tersebut, semakin besar pula potensi dampaknya. Akibatnya kemunculan tanda tahunan tersebut adalah bullish arch. Nah, kalau kita lihat bro, nah ini ya bullish engulfing candle. Nah, ini bro ya yang dimaksud oleh Edgard ini, di mana itu membawa prospek untuk XRP mengalami kenaikan yang cukup signifikan bro. Semoga saja ya, semoga saja XRP ya mungkin dalam jangka waktu menengah lah bisa mahal gitu kan. XRP akan mengamati penembusan candle ke-13 menurutnya di tengah persistensi pola ini di beberapa candle tahunannya. Jadi gini bro ya, kita ambil kesimpulan aja lah ya, untuk hal ini kita ambil kesimpulannya seperti ini bro. Semisal kita beli XRP dengan price harga $2 ya kan, untuk jangka panjangnya apakah kita memerlukan modal yang gede? Enggak juga bro ya, enggak juga. Kalian modal $10, $20 itu pun udah cukup gitu kalau untuk jangka panjangnya bro ya. Jadi sedikit cerita ya, mungkin bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semua ya yang notabene dengan modal kecil. Oke, dengan modal kecil. Contoh simpelnya saya beli di Kaspa bro. Ya, waktu itu saya beli di Kaspa itu 0,20 di belakang koma kalau nggak salah ya, masih 20 kalau nggak salah bro, dengan kepala berapa 5 atau 7 gitu ya. Saya masuk itu nggak banyak bro. Saya masuk di Kaspa nggak banyak, di bawah under 1 juta ya, sekitar 500.000 atau 400.000-an atau 600, pokoknya di bawah 1 jutaan bro ya. Dan saya nge-hold tuh untuk Kaspa bro ya. Kaspa saya hold sampai nembus di kepala 1,8 kalau nggak salah ya, 0,18 itu saya jual karena all time high-nya itu di kepala 2 kalau nggak salah bro ya. Dan itu profitnya lumayan bro ya. Jadi dengan modal kecil pun kita bisa profit. Jangan minder dengan mereka yang modal gede. Kalau modal gede mah dia bermain jangka pendek pun udah cuan kalaupun dia marketnya bullish gitu bro ya. Tapi kita sebagai pemain kecil jangan berkecil hati dengan modal kecil ya. Kalian beli $10, $20 untuk jangka panjang itu udah lebih dari cukup bro ya, dibandingkan kalian beli nih dengan $1.000 ya kan, $5.000, tapi kalian panik tiap hari cek turun, aduh nggak bisa tidur dan sebagainya. Lebih baik kita beli dengan nilai sedikit. Nah, untuk XRP sendiri saya kira untuk jangka panjangnya masih sangat bagus ya. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat dan salam cuan.